Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai market update dan bagaimana sih perdagangan IHSG di pekan kemarin dan bagaimana peluangnya di Senin depan untuk IHSG dan apa aja sih saham-saham pilihan kita untuk di pekan ke depan. Oke, buat teman-teman, kalau misalnya memang merasa video saya dan tim Republik Investor bermanfaat buat teman-teman, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, like, dan di-share. Jika kalau misalnya memang ada komentar atau masukan terkait video apapun dari Republik Investor, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, halo teman-teman. Ini kita akan membahas mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis, indeks sangat tertekan, di mana katakanlah di tanggal 22, IHSG Open 6346, langsung minus 0,15, lalu terendahnya sempat 1% di level 6290 dan close-nya di 6300. Nah, ketika misalnya di hari Jumat ini indeks kita mengalami penguatan, sebesar 1,19%, naik di level 6.195, di open langsung gap 0,31% dan tertingginya di 6195.562, di mana closing di hari ini, di hari Jumat, indeks kita bisa dibilang closing di harga tertingginya untuk IHSG di pekan ini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat untuk asingnya sendiri, hari Jumat ini asing melakukan net buy sebesar 93 miliar di indeks harga saham gabungan. Nah, IHSG kita bergerak di range 6.106 sampai tertingginya di 6.195. Tadi udah saya sebut asing melakukan net buy sebesar 93 miliar. Nah, kalau misalnya hari ini asing melakukan net buy di saham apa aja, teman-teman bisa cek, kita bareng-bareng sama-sama cek. Nah, ini kita ganti dulu ke value. Nah, teman-teman bisa cek hari ini asing banyak melakukan aksi net buy di saham Telkom, hampir net buy-nya sebesar 173 miliar. Terus ada saham BBRI, ada saham Inco, ada saham UNTR, dan ada saham INDF. Nah, bagaimanakah selama satu pekan? Saham apa aja sih yang banyak diakumulasi? Oke, selama satu pekan tetap asing banyak melakukan net buy di saham Telkom, BBRI, Antam, ada Doit, dan ada INKP. Oke, kita balik lagi tadi mengenai dari pergerakan IHSG dan bagaimana peluangnya di Senin ke depan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat katalis dari dalam negeri sendiri masih minim banget untuk mengenai sentimennya, tapi yang positif adalah angka COVID di negara kita sedang bisa dibilang datanya mengalami penurunan. Sedangkan di beberapa negara Eropa dan di Asia, di India, angka COVID makin meningkat. Nah, kita berharap angka COVID di negeri kita bisa terkendali dan angka COVID bisa terus menerus menurun dan angka kesembuhan, angka recovery akan meningkat sehingga ekonomi akan kembali berjalan dengan semestinya. Nah, kalau misalnya dari kabar Dow Jones sendiri, kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan juga kabar di Amerika menunjukkan klaim tunjangan pengangguran turun ke level terendah selama 1 tahun terakhir. Jadi bisa dibilang adanya pemulihan ekonomi Amerika yang dianggap pertumbuhan itu ke depannya akan jauh lebih kuat karena situasi kesehatan Amerika yang dikabarkan membaik. Nah, kita berharap ekonomi global baik itu di Amerika ataupun di Asia pun juga mengalami pemulihan sehingga
ekonomi Indonesia pun juga mengalami dampak yang positif, apalagi bisa dibilang negara Indonesia sangat mengandalkan harga-harga dari komoditas itu sendiri. Ketika misalnya ekonomi global pulih, otomatis harga komoditas pun juga akan berlangsung dengan pulih atau dengan ke tren yang positif. Oke, kita lanjut ke IISG sendiri. Nah, IISG ada moving average 5-nya itu ada di level 6.205. Jadi kalau misalnya closing hari Jumat itu di 6195 sangat memungkinkan untuk break out moving average 5-nya di 6205. Jadi itu target yang pertama. Target yang kedua ada di moving average 20-nya itu ada di 6.279 untuk IISG di Senin depan. Jadi bisa dibilang ya itu area dari moving average-nya. Supportnya di berapa? Supportnya akan balik lagi di range 6.150. Jadi pergerakan untuk indeks di Senin atau selama sepekan ke depan masih akan bergerak di range 6.100 sampai 6.279 di area moving average 20-nya. Kalau misalnya memang di moving average 20-nya berhasil tembus, saya berharap indeks akan coba kuat lagi di moving average 200-nya itu di level. Nah, ini kalau misalnya teman-teman cek nih yang MA merah ini, sorry MA20 MA-nya ya ini. Nah, di angka 6279 atau kembali ke atas di area psikologisnya di angka 6.300 untuk IISG. Oke. Nah, kalau misalnya di hari Jumat itu sendiri, misalnya kalau misalnya kita teman-teman cek, nah teman-teman bisa kita bareng-bareng cek. Nah, ini untuk Dow Jones sendiri, untuk Dow Food-nya, ketika misalnya saya buat video ini udah mulai naik di 0,45, naik 147 poin, 146 poin sekarang untuk Dow Jones-nya. Nah, untuk komoditas nikelnya naik 145 poin, naik di level 0,90 atau di 16.300 untuk nikelnya. Nah, saya berharap Dow Jones akan bertahan dan untuk nikel akan balik ke area yang positif dan syukur-syukur dia berhasil breakout di 16.700. Jadi bisa dibilang kalau misalnya 16.700 untuk nikel berhasil di breakout di posisi di area sideways-nya, sangat memungkinkan nikel akan kembali ke area di atas 17.000 lagi itu untuk saham nikel. Nah, terus saham-saham apa aja yang menarik buat teman-teman perhatikan selama sepekan. Oke, kita lihat dari yang asing beli dulu. Jadi tadi teman-teman udah lihat di awal, kita coba review lagi selama sepekan kemarin asing banyak melakukan net buy di saham apa? Ada Telkom, ada BBRI, ada Antam, ada Inco, ada Doit, ada Java. Oke, kita akan coba cari dari posisi asingnya yang bagus dan dari posisi dari teknikalnya juga, dari posisi teknikalnya juga. Oke, jadi yang pertama teman-teman bisa mungkin coba perhatikan saham Telkom. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat asingnya banyak melakukan net buy dan dari posisi chartnya juga bisa dibilang sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena closingnya 3490 dan high price-nya 3500. Jadi bisa dibilang hampir closingnya itu harga tertingginya. Dan kalau misalnya dilihat tadi asing juga banyak melakukan net buy. Dan kalau misalnya saya cek dari broker summary-nya, nah teman-teman bisa cek ini JP Morgan dan Macquarie ini belinya sangat masif banget 388.000 dan Macquarie-nya 114.000. Nah, average-nya adalah 3461 sedangkan harganya sekarang 3490. Jadi bisa dibilang cuma selisih dia baru untung hanya selisih 30 poin. Jadi bisa dibilang nah sellernya pun juga bisa dibilang relatif kecil. Jadi bisa dibilang saham Telkom diakumulasi sangat baik dan secara teknikal tadi baik, asing juga baik dan secara broker summary juga didukung dengan buyer yang sangat kuat. Jadi sangat memungkinkan untuk saham Telkom ke resisten klasiknya. Nah, teman-teman bisa cek ini di resisten
klasiknya untuk saham Telkom ini teman-teman bisa cek ini di level 3570. Jadi level terdekat resistennya untuk yang pertama di saham Telkom itu 3570 dan resisten keduanya itu ada di level 3640. Nah, stop loss teman-teman bisa sesuaikan 2-3% tergantung dari resiko dari teman-teman sendiri membatasi resikonya seperti apa. Oke, yang kedua saya coba kasih sudut pandang saya mengenai saham CTRA. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saham CTRA ini coba reversal ketika misalnya dia ada di moving average 20-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ini mantul ini ketika misalnya ada di moving average hijau ini ada di moving average 60-nya. Sorry, ada di moving average 60-nya dan tadi closingnya itu di level 1155 naik 4%. Nah, di mana sangat memungkinkan untuk saham CTRA di pekan ke depan dia akan coba breakout moving average 20-nya di level 1165. Nah, closing 1155 sangat memungkinkan 1165 naik 10 poin dengan target resisten itu ada di angka psikologisnya itu ada di angka resisten di 1200 itu untuk saham CTRA. Jadi stop loss-nya teman-teman balik lagi masing-masing kawal stop loss dengan batasan resiko teman-teman. Oke, yang ketiga untuk saham swing trade-nya dari saya ada saham Inco, tetap perhatikan harga komoditasnya juga, harga komoditas nikelnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan yang ketiga ada saham Inco, sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Dia mencoba reversal, mencoba mantul ketika misalnya dia kena moving average 200-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia mantul dengan candle yang sangat meyakinkan, bisa dibilang White Morobozu. Jadi bisa dibilang tertingginya 4690 dan closingnya 4680. Jadi selisih 10 poin dia nggak berhasil di level ditutup level tertingginya. Jadi bisa dibilang untuk saham Inco sebentar. Oke. Untuk saham Inco. Nah, untuk saham Inco akan coba ke moving average 20-nya di level 4920. Jadi bisa dibilang masih ada potensi yang sangat sangat banyak untuk saham Inco secara risk to reward-nya. Jadi teman-teman bisa lihat juga, kita cek data yang sangat mendukung, broker summary-nya 58, sellernya 31 dibandingkan dengan Morgan Stanley 93, Jasa Utama 45, Mandiri 41. Jadi bisa dibilang data ini kalau misalnya teman-teman belajar namanya bandarmologi, data tersebut adalah bisa dibilang sedang dilakukan akumulasi. Average-nya 4633, Morgan Stanley dan selama 4680 berarti masih selisih 50 poin. 50 poin dengan harga bottom, harga terendahnya dia mantul. Jadi kalau misalnya memang ada koreksi sedikit, teman-teman bisa coba untuk spekulatif buy untuk saham Inco dengan target tadi yang saya bilang di moving average 20-nya di 4920 atau resisten terdekatnya ada di 4810. Itu untuk saham Inco, stop loss-nya 2-3% dari area teman-teman beli. Nah, terus saham fast trade-nya apa? Saham fast trade-nya kalau misalnya teman-teman ada di grup alumni Kentara, saya kasih rekomendasi teman-teman untuk saham CENT. Jadi teman-teman ini bisa diperhatikan untuk sekedar copet 2-3% untuk teman-teman. Jadi targetnya di berapa ya 2-3% dan untuk stop loss-nya pun juga 2-3% untuk saham SEN. Oke, itu aja dari saya sudut pandang saya mengenai market update dan saham-saham pilihan dari saya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman merasa video saya dan tim Republik Investor bermanfaat, tolong bantu di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman yang lain agar kita makin bersemangat lagi untuk membuat video atau membuat konten yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya.